Alright, hello guys, welcome back to my podcast and today is on Friday, tanggal 18 Februari. So hope you guys are doing very well di rumah and kayaknya gue tahu di Indonesia banyak banget yang namanya COVID-19-nya ini. Karena mereka lagi di banyak yang lagi di tes atau banyak yang lagi antigen atau yang namanya boleh bilang ada yang antigen, ada yang namanya PCR, tapi mereka akhirnya juga positif juga. Banyak sih tadi I went to open up my Instagram this morning and surprisingly a lot of my friends are getting COVID-19. Surprisingly all my friends are getting yang namanya Omicron, which is the virus. So I think I don't want to say that itu salahnya mereka. Aku juga nggak mau bilang itu. Aku juga nggak mau bilang kayaknya itu derita lo atau juga. Tapi I think you all know that everyone's gonna get the virus very soon dan semuanya juga akan dapat virusnya ini one way or the other di Indonesia. Jadi gue ngerasa bahwa ya virusnya itu kayaknya semuanya juga akan dapat sih at the end of the day. Jadi ya karena semuanya dinetralisir. Jadi gue ngerasa bahwa ya gitulah. Jadi itu akan menjadi sebuah flu atau sebuah pilek atau sebuah fever yang biasa aja. Karena menurut gue Indonesia sebentar lagi akan netralisir semuanya and semuanya itu akan menjadi biasa-biasa aja gitu. I think other countries are still already doing it. I heard that Japan is opening up their border. I heard Australia is also opening up their border. So in the meantime, I'm waiting for Japan to Japan border to open so I can actually fly to Japan as a holiday. Man, I miss every other country and I miss going back also to Australia. So at the same time, ya gitulah guys. So just sabar-sabar aja. Bagi teman-teman yang lagi dengerin podcastnya ini dan juga lagi kena COVID-19, you're admitted positive. I just wanna let you know. I'm thinking about you and I'm praying for you. So sehat selalu. And mungkin podcastnya ini juga bisa bantu kalian untuk untuk sedikit entertainment lah, untuk sedikit yang namanya reflection sedikit dari podcastnya itu sendiri. Karena just introducing about the podcast, guys, podcastnya ini yang namanya Deep Cut, and I think I should not explain. Maksudnya there's nothing to explain because the title itself is gue ngerasa bahwa ya sebetulnya judulnya itu bisa ngejelaskan bahwa podcast ini arahnya kemana sih sebetulnya. And Deep Cut ini aku buat pemikirannya bahwa kadang-kadang podcast itu banyak yang serem, banyak yang horor, banyak yang hantu dan lain sebagainya. Terus banyak yang juga motivasi. Tapi mungkin jarang yang namanya podcast tuh they talk about love, they talk about yang namanya relationship, they talk about rejection, they talk about the deepest topic out there currently right now yang happening around the world. So I'll be talking about that a lot more and kita bedah. And then ada sedikit surprise later on mungkin di podcast yang episode yang keberapa ntar aku bakalan undang orang untuk masuk ke sini dan kita ngobrol bareng lah dan aku nanya pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya seru-seru aja sih, hanya itu aja sih. So you do know that I have a YouTube channel and you do know that I'm currently streaming. I'm currently also doing other things, creating content di luar sana. Tapi I just decided to go to podcast because menurut gue it's a new thing now. Maksudnya ya sebetulnya udah lama sih, cuman it's just me, it's new thing for me aja gitu. Sebetulnya udah lama sih, cuman aku aja yang nggak mau hop on to the train ya, gitu aja sih. Alright guys, so welcome to Deep Cut and semoga kalian enjoy the podcast di dalam Deep Cut ini. And ingat ya guys, Deep Cut ini bisa dicari di Spotify and juga bisa dicari di kalau nggak salah di iTunes. Jadi kalian bisa langsung ke situ, tinggal ketik aja yang namanya Deep Cut and most probably you guys bisa ketemu podcastnya. My name is Ricky. I'm Indonesian. I was born in Indonesia, kelas 2 SD. I moved to Japan and I moved to Australia. And then after 12 years, I came back to Indonesia. And I'm a content creator. I'm also a motivational trainer. I'm a Google certified educator. I'm a life coach. But anything else, I don't know. I have passion with everything else. But basically, I love character development. I love this thing yang namanya building character. Gue suka banget yang namanya value driven. Gue suka banget yang namanya confidence. Suka banget yang namanya gimana caranya kita punya growth mindset. Gimana caranya kita mengubah habit. I love it. Those kind of things gue suka banget. Because memang kayaknya awalnya gue terjunnya di situ. Aku terjunnya di situ. Jadi aku ngerasa bahwa pelajari orang lain selain aku sendiri juga keren banget sih. At the same time biasanya ngelajarin orang lain, bukan ngajarin orang lain, observe orang lain
itu juga bisa reflect ke aku sendiri. But anyway, that's a little bit about me. I'm currently in Indonesia sementara, and I'll let you know where I am later on, okay? So anyway, guys, that's it. A little bit about me, and then let's get down to business and about the podcast itself. Podcastnya hari ini, kali ini, disebutnya, judulnya, namanya Cry Forever. Sorry, forever lagi. Di Deep Cut Podcast kali ini, judulnya adalah Cry, Forgive, Learn, and Move On. Okay, so as I mentioned to you, kira topiknya kali ini dalam banget gak ya atau gimana gitu. Tapi enteng-enteng aja dulu lah pemulanya, karena menurut aku it's just nice for you to have a very light topic for today. So the topic today is Cry, Forgive, Learn, and Move On. Bener gak sih? Maksudnya sebetulnya gue punya topiknya ini karena di awalnya gue ngerasa bahwa there's a lot of people currently right now posting up very galau status. Bener gak sih? Kayak sekarang tuh gini, sekarang tuh kalau misalnya kamu galau, sekarang sakit hati, larinya bukan ke orang lain, larinya adalah selalu ke social media, larinya ke situ. Karena aku juga ngerasa kenapa ya mereka kalau lagi sakit hati larinya ke social media atau ngepost sesuatu yang galau. Karena menurut aku it's simple sih, artinya gini ya. Bener gak sih? It's easier untuk kamu nulis sesuatu di social media daripada kamu ngomong ke orang. Mungkin kayak gitu kali. Bagi teman-teman yang semuanya di sini yang dengerin podcastnya juga mungkin ngerasa bahwa ada yang bilang gini, enggak sih, aku lebih gampang kalau aku bisa ngobrol sama orang lain. Aku juga bisa lebih gampang kalau misalnya aku bisa ngobrol sama temennya aku atau bestie disebutnya ya, seperti kayak gitu. Jadi mana yang lebih gampang, mana yang ini. Basically ada dua sih kalau menurut aku. Yang pertama adalah sekarang tuh lagi viral banget, dimana kalau misalnya kamu sakit hati, kamu punya ide atau kamu punya ngerasa yang galau, atau kamu ngerasa hidupnya kamu got rejected, depression atau stress atau yang lain sebagainya, itu biasanya kita tuh, or the younger generation, kita nggak lari ke orang lain, tapi biasanya kita lari ke social media. Karena menurut aku lebih gampang untuk sharing ke social media. This is my opinion aja sih guys. So you guys let me know kalau if you have other opinions, then you can actually find me and then, or maybe you can, nggak tahu sih di podcast kayak gini ada yang namanya komen gak sih? Nggak ada kayaknya ya. Tapi it's very easy to find me kok. So in that guys, jadi menurut aku adalah it's lebih gampang buat orang lain atau orang-orang, bahwa kalau mereka sakit hati atau yang namanya depression atau stress, atau mereka nggak tahu gimana handle-nya, itu lebih gampang untuk sharing ke social media. Kenapa? Mungkin karena orangnya nggak ngelihat langsung kali ya. Jadi kadang-kadang orang kalau mau bagi sesuatu tuh kan suka agak malu ya ngomong yang dalam gitu. Let's say kalau bisa kayak gini ya, mungkin kalian ngerasa bahwa aku mau sharing apa yang terjadi sama pasangannya aku kemarin, atau ada sesuatu yang terjadi tapi ngomong ke orang lain tuh agak gimana. Jadi aku melontarkan ini, and I decided to actually pass this along to social media, because I think the few things that you know that if you share to social media, then a human being, because a human being will judge you, confirm. Manusia adalah kalau misalnya kamu share sesuatu ke orang lain gitu, udah pasti they will judge you. The first cut, I mean, you have to know that. I mean, gue ngerasa bahwa lo sharing ke siapapun, walaupun itu bestie, diantara itu best friend, atau diantara itu keluarga, it's a human behavior where lo pasti will be judged. You will be judged the way what you shared. You will be judged what happens to you. I mean, it's human being. Ini juga kejadian ke aku juga sendiri gak sih? And akhirnya juga orang larinya melontarkan itu, curhatannya itu selalu ke social media. Kenapa? Karena kalian bisa ngomong apa aja ke social media, apalagi kalau accountnya namanya anonymous, and akhirnya kalian melontarkan sesuatu, and orang lain juga gak judgmental. Kedua, orang lain, kamu kayak istilahnya gini, kalau apa sih istilahnya tuh, kalau mobil, apa sih tempat mobil itu, kalau mau ganti oli, kamu bisa ganti oli di tempatnya ini yang banyak di mana-mana franchise-nya. Stop and go ya. Jadi menurut aku adalah kalau misalnya kamu curhat di social media, I think it's like a stop and go thing. Like you say whatever you want to say, you share whatever you want to share, and you're honest about it, and then that's it. Tomorrow you will never tomorrow you will never meet the person whoever's reading it, and you don't know who's reading it. Jadi lebih gampang dilontarkan di dalam yang namanya social media, which is agak sedikit awkward sih, karena menurut aku, karena mungkin aku jujur aja sendiri sih,
ya bukannya aku nggak pernah curhat di dalam social media, sering banget sih. Maksudnya naruh quotes-quotes yang namanya galau kayak gitu. Itu nomor satu sih, karena lebih gampang, orang nggak bakalan judge kamu. Yang kedua adalah kayaknya you want the rest of the world to know what you're feeling currently right now. Bener gak sih? Maksudnya it's the easiest for everyone to know. And I think you're looking for empathy and sympathy maybe. Mungkin sympathy atau empathy gue gak tahu sih. Tapi gue ngerasa bahwa I think you're looking for empathy and sympathy. Artinya adalah kalau misalnya kamu upload sesuatu di social media, ada quotes yang lain sebagainya, dari situ kalian bisa mendapatkan, udahlah, kayaknya lo lagi nunggu orang komen lo bilang gini, it's okay, life is good gitu, and you know you should be tough, and you are strong, you can get through it. Yeah, I think everyone's waiting for that, dan semua orang lagi nunggu itu. Kalau misalnya lo ntar kan curhat ke dalam social media atau keadaan kamu sekarang gitu, everyone is waiting for that. They're waiting for empathy and sympathy, because kayaknya dari situ everyone will get better. Kayaknya dari situ orang ngerasa bahwa, you know, kalau orang lain tahu seberapa menderitanya aku, kayaknya kalau mereka ngasih sebuah kata-kata motivation atau yang lain sebagainya, I'm gonna feel much better gitu. Orang ngerasa bahwa that's the cycle, seperti kayak gitu. Kayak aku kasih tahu orang lain di seluruh dunia, akhirnya orang lain tahu aku miserable, and dia kasih motivasi, akhirnya I feel much better. Karena kenapa? Mungkin ada 7 orang yang like quote-nya kamu, ada 7 orang yang like post-nya kamu, ada 70 orang yang suka post-nya kamu. And it makes you feel kayak, oh this guy, karena it makes you feel that kamu nggak ngerasa kamu sendiri di sini, and kamu ngerasa bahwa orang lain juga agree with your situation, and akhirnya kamu juga ngerasa bahwa ya udahlah, I look happiness, aku nyari kebahagiaan lewat situ dengan postnya aku, and that's the number 2 thing. Yeah, so the number 3 thing is very simple. The number 3 thing is kadang-kadang, tadi aku udah bilang sih nomor 3, sebetulnya nyamar dengan nomor 2. You're looking for someone that has the same symptoms or the same masalah dengan kamu. That's it. Human being is it's a, kalau boleh bilang, manusia tuh dia biasanya ngerasa nyaman kalau dia ketemu sesuatu yang persamaan di orang lain. That's why menurut aku kalau kalian lagi PDKT tuh, biasanya banyak yang pada bilang gini kan, kenapa sih pas kita lagi PDKT kamu kejar-kejar, pas kita lagi PDKT kamu WhatsApp setiap hari, tapi pas kita jadian WhatsApp aja nggak datang, nanya udah makan aja belum, pas lagi dinner nanya kayak dinner gimana atau yang sebagainya. Jadi kan orang suka bilang bahwa ya mendingan PDKT aja terus. Do you know why? Ya it's because we di dalam PDKT itu ada yang namanya looking for differences, looking for similarity, bukan differences ya, mencari sesuatu yang persamaannya. Kalau kamu nyari persamaan ke orang lain, that means you feel comfortable, kamu ngerasa nyaman di dalam situ. Kalau kamu tahu bahwa oh ini orang suka film ini, atau aku juga suka film ini, terus akhirnya klik nih, nah kalian dapat yang namanya kebahagiaan di situ, atau dapat yang namanya koneksinya di situ. And kenapa sih yang nomor 3 itu aku ngerasa bahwa kalau kamu curhat ke social media, kalau kamu nulis sesuatu di social media, kamu sebetulnya nyari orang yang punya symptoms yang sama kayak kamu atau punya masalah dengan kamu. Why? Because it's just recognition for you. Yeah, like everyone wants to be recognized, everyone wants to have that sense of togetherness. Semua orang suka banget yang namanya mempunyai kebersamaan atau persamaannya dengan orang lain. That's why aku ngerasa bahwa it's easier for everyone to curhat di dalam yang namanya social media. And I think you all know kenapa aku ngerasa seperti kayak gitu, bahwa ada nih kemarin nih ada yang upload, sumpah ada yang upload gini, dia tulisannya gini, I can't live without you in this tough world. You're like apa sih tulisannya? Pokoknya ada hubungan dengan dopamin deh. Ada jadi gini, you are like a dopamine for me and I cannot live without you gitu. It's all and sweet and everything ya. Maksudnya it's all and sweet. Kalau mak gue bilang dulu sih, kayaknya mak gue bilang bullshit gitu. kayak kalau kamu ngomong sama baby boomer, which is yang namanya sekarang orang tua yang umur 40, 70, bukan 40, 70 atau 80, mereka bakalan bilang gini sih. Truly enough I tell you, my mom will tell you this, kayak bullshit like atau
atau banyak kalau baby boomers tuh selalu bilang kayak gini, makan tuh cinta kayak gitu kan ya, tanpa kerja dan lain sebagainya, makan tuh cinta. Jadi menurut gue juga sama lah. Gini ya, aku ngelihat postnya itu dari orang lain yang katanya dia bilang, you're my dopamine, I cannot live without you. I mean, come on. Sebelum kamu ketemu orangnya ini juga kamu bisa hidup fine aja kok. Sebelum kamu ketemu ceweknya ini atau cowoknya, aku nggak tahu sih yang upload kemarin siapa, tapi aku ngerasa bahwa sebelum ketemu orang ini juga you can live fine. Mungkin aku bilang kayak gini ya, intinya kayak gini. Aku nggak bilang bahwa yang namanya I'm not against love, I'm not against yang namanya relationship. Tapi I do know yang namanya relationship itu butuh yang namanya proses. I do know yang namanya relationship itu butuh yang namanya awareness, yang namanya kesabaran. I do know yang namanya relationship itu butuh yang namanya understanding dari dua pihak. Oleh karena itu aku cuma mau bilang ke kalian yang ada di sini, before I finish the podcast, aku cuma mau bilang bahwa dua orang gini. Kadang-kadang kalau misalnya kamu lagi bete atau lagi ngerasa rejected atau ngerasa alone atau ngerasa itu alone dan ada topik di dalam podcastnya aku ya, atau ngerasa yang namanya sedih atau ngerasa yang kamu kok kenapa cintanya aku yang bertepuk sebelah tangan, kenapa aku why is that, kenapa dia nggak terlalu peka untuk yang namanya nyari aku setiap hari, kenapa aku nyari dia setiap hari, kenapa aku yang message duluan ya. Aku cuma mau bilang satu hal sih. You gotta grow up, dude. Maksudnya lo harus grow up. Come on. Relationship itu nggak hanya apa yang kamu mau. Relationship itu kamu juga harus melihat apa yang dia mau sebetulnya sih. Jadi relationship itu nggak pernah simple kayak gini lah. Yang namanya it takes two to tango. Ngerti kan ya? Butuh dua orang untuk kamu dansa tango. Karena kalau kamu sendiri kamu nggak bisa. It's not called a tango. Mungkin it's called singles. Jadi aku cuma mau bilang sama semuanya yang lagi dengerin podcast ini sekarang currently, mungkin ada yang agree sama aku atau maybe not agree sama aku, but very simple. The world doesn't revolve around you. Lo siapa? Maksudnya lo siapa sih gitu? It doesn't revolve around you. Maksudnya lo pengen bangun setiap hari untuk dia yang namanya WhatsApp kamu duluan, atau dia yang DM kamu duluan. Mungkin dia cari kamu, atau lo mungkin ngerasa bahwa kenapa dia nggak bucin ya di dalam relationship ini. Apa aku kurang atau gimana? Trust me, okay? The world doesn't revolve around you. Sometimes lo harus duduk sama dia nanya, you know, what do they want? Listen. I mean, guys are like that. You gotta listen to the girl. Whatever she says, whatever the things that she says every day, whenever she writes in a WhatsApp, just listen. And I think that's one of the things that we lack of as human. We lack of as, benar sih, as human being. Kadang-kadang we lack of yang namanya untuk mendengar orang lain. Karena kita biasanya suka banget untuk mendengar tapi nggak memahami. Jadi aku cuma bilang, just lain kali kalau lo ngerasa bahwa lo is not good enough, ya sit down and talk to the girl and tell her what you feel. And kalau you tell her what you feel, listen to her. She has something to say also to you. And kalau dia mau kalau dia ada sesuatu untuk ngomong ke kamu, dengerin dia. Karena kadang-kadang di dalam conversation itu kamu bisa tarik garis tengahnya itu, dan kamu bisa tahu bahwa kenapa sih dia nggak WhatsApp aku duluan. Mungkin habitnya dia nggak ada di situ. Mungkin yang namanya setiap hari dulu dia juga nggak kayak gitu. Jadi memang dia beda lah. Ada aku kenal satu temen di dalam kliknya aku, dalam friendshipnya aku. Sebetulnya aku pernah nanya kayak gini, gue nanya gini, lo bucin gak sih gitu sama cowok lo gitu. Terus ceweknya bilang, ya enggak sih, dia bilang gitu. Loh kenapa? Aku bilang gitu, kan semua orang pada bucin gitu, pada karena yang mau gimana, kamu mau apa gitu, dan benar-benar clingy banget gitu. Terus dia bilang kayak gini, ya that's just me, dia bilang kayak gitu. That you have to deal with me, that's just me, dia bilang. And pas gue denger itu, gue gak marah sih sebetulnya dengan jawabannya dia. Karena gue ngerasa bahwa dia bener banget. Setuju banget. Karena setiap orang tuh punya keinginan sendiri. Dan kamu tuh, the world doesn't revolve around you, she doesn't revolve around you also. Jadi menurut aku juga, ya listen to her. Like look at her as who she is. She has her own preference. Dia punya, istilahnya lo beli handphone, speknya kan beda dengan handphone yang lainnya. Sama, setiap wanita juga speknya juga beda di dalam sini. Jadi oleh karena itu, kalau kamu masih ngeluh nih kayak kenapa sih cewek gue kayak gini, dan lo akhirnya menjadi toxic dan akhirnya lo sharing ke orang lain juga nggak dapet jawabannya, gue cuma mau bilang sama lo, cry, forgive, learn, and move on. Itu aja sih topiknya untuk hari ini. Karena gue ngerasa bahwa daripada lo whinge, daripada lo ngedumel dan lain sebagainya, daripada lo ngasih tahu orang lo nggak bisa kayak gini dan itu,
Yeah, I just wanna say, yeah, I mean today's podcast is it. I mean, gue sebentar lagi mau selesai di dalam podcastnya ini. Gue cuma mau bilang, if you do feel like that, dari Deep Cut Podcast yang ada di sini adalah cry, forgive, learn, and move on. Because there's other things that you need to worry about. There's other things that you need to think about di dalam relationship, rather than thinking apa yang lo mau. Karena nggak semuanya apa yang lo mau lo dapat dalam hidup ini. Oleh karena itu, guys, thank you so much untuk dengerin yang namanya Deep Cup. It's very short, 20 menit kalau nggak salah, 21 menit I think in that. So I just want to say thank you so much. You guys take care. I'll see you very very soon. Ingat ya, Deep Cut ini selalu ada di hari aku selalu ada di hari Senin, Rabu, sama hari Jumat, because Jumat and today is the premiere, maksudnya di awalnya ya. So Senin, Rabu, sama Jumat Deep Cut-nya ini akan naik di dalam ke dalam podcastnya ini dan di dalam Spotify dan yang namanya iTunes juga ada. Hopefully you guys take care and always remember to stay safe and stay home kalau nggak butuh banget keluar, kalau nggak emergency banget. And kenapa? Because life is too precious and hidup ini terlalu penting untuk kalian sia-siakan. Oleh karena itu, thank you sudah ngikutin yang namanya, atau thank you udah ngerasakan yang namanya Deep Cut. You guys take care. Bye.